Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita hamba-Nya agar dalam perjalanan hidup kita ini, kemanapun kita pergi, kesibukan apapun yang sedang kita lakukan, kita selalu dipesankan oleh Rasulullah agar senantiasa memprioritaskan tugas kita sebagai manusia yang diciptakan untuk mengabdi kepada Allah dengan penuh keikhlasan, meninggalkan segala macam bentuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah, perbuatan maksiat, munkar, kezaliman, perbuatan yang bila kita lakukan akan menjadikan diri kita hina di mata manusia maupun hina di mata Allah, hina di dunia ini, lebih-lebih hina di akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin, kita manusia wajib bersyukur kepada Allah karena kita diciptakan oleh Allah umat yang terbaik, umat akhir zaman, umat Nabi terakhir. Tetapi kita adalah menjadi umat yang terbaik dibanding umat-umat yang terdahulu. Mereka umurnya panjang, perjuangannya panjang, tetapi dalam kualitas kita ini menjadi umat yang terbaik. Itulah yang Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Engkau adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, yang dilahirkan untuk manusia. Ketika kita dilahirkan untuk kehidupan manusia ini, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemuliaan kita adalah bila dalam kehidupan ini kita selalu mengajak orang lain berbuat baik. Keluarga kita, sahabat-sahabat sejawat kita, tetangga-tetangga kita. Kita akan menjadi umat yang terbaik apabila kita tidak diam diri, apabila kita tidak hidup secara eksklusif. Kita mau mengajak orang berbuat baik, dan kita juga mau mengajak orang meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman. Kita menjadi umat yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tu'minuna billah, karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran bila tidak dilandasi dengan keimanan, ingin mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada artinya. Walau anna ahlu kitab, andai kata para ahli kitab yang mereka itu mendalami, memahami daripada kitab-kitab terdahulu, mereka beriman, lakan khairan lahum, itu akan sangat baik bagi mereka. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, minhumul mu'minun, dari para ahli kitab itu ada yang beriman kepada Allah, wa aktsaruhumul fasiqun, kebanyakan mereka tahu bahwa nabi terakhir adalah Nabi Muhammad, tahu bahwa Allah adalah zat yang harus disembah, tapi mereka berbuat fasik, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, umat Islam adalah umat yang terbaik. Nabi-nabi terdahulu pun iri terhadap umat Nabi Muhammad ini. Salah satu contoh, Nabi Musa alaihissalatu wassalam, satu saat ada dialog yang sangat indah antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala tentang irinya dan harapannya Nabi Musa punya umat seperti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada satu saat Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, qala ya Rabb, wahai Tuhanku,
Inni ajidu fil alwahi ummatan hum syafi'un wa musyafi'un. Wahai Allah, aku temukan dalam alwah, di dalam catatan wahyu yang Engkau berikan kepada aku, ada umat yang dapat syafaat dan bisa memberikan pertolongan, dan pertolongannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faj'alhum, jadikanlah mereka itu umatku ya Allah. Qala, Allah menjawab permintaan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Musa, mohon maaf, itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa gembira dan bahagianya kita yang mendapatkan itu. Kita nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi, dan kita juga bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Kemudian yang kedua, Nabi Musa alaihissalatu wassalam berkata kepada Allah, ya ajidu fil arwah ummatan kaffaratu khatayahum as-salawatul khams faj'alhum ummati. Qala hum ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, aku dapatkan di catatan daripada wahyu yang Kau berikan kepada aku untuk menebus dosa-dosa mereka. Ketika mereka bergelimang dengan kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran, lalu mereka ingin bertaubat, maka dalam mengampuni dosa-dosa itu cukup dengan salat 5 waktu. Aku mohon ya Allah, jadikan itu umat menjadi umatku. Apa kata Allah? Wahai Musa, itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa bersyukurnya kita. Salat 5 waktu yang kita tegakkan diawali dengan wudu terlebih dahulu dapat menghapus semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu berat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak cukup dengan salat. Mereka taubatnya harus keluar ke lapangan dengan membawa pedang. Kemudian turun suasana yang begitu gelap gulita, mereka saling mengayunkan pedangnya. Itulah yang terjadi pada umatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Mereka saling terbunuh. Cukup banyak ribuan yang terbunuh karena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mereka lakukan itu, mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa bersyukurnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya yang ketiga, qala ya Rabb ajidu fil arwah ummatan yaqtuluna ahlad dalalati hatta innahum yaqtuluna aqwar wa dajjal faj'alhum ummati. Qala hum ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, aku dapatkan di lembaran wahyu bahwa ada satu umat mereka berperang melawan kebatilan, melawan kezaliman, melawan kemungkaran. Bahkan mereka pada satu saat akan berperang melawan Dajjal. Jadikan mereka itu adalah umatku ya Allah. Allah Subhanahu wa taala menjawab, wahai Musa, itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan kita adalah sekecil apapun kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan, hendaklah kita hentikan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, terutama dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita ingin mendorong kebaikan dan menghentikan kemaksiatan dari kondisi situasi terkecil di lingkungan rumah tangga kita. Kemudian yang keempat, qala ya Rabb ajidu fil arwah ummatan taharatuhum bil ma' wat turab faj'alhum ummati. Qala hum ummat Muhammadin. Nabi Musa kembali diri lagi, wahai Allah, aku dapatkan di dalam catatan wahyu ada umat taharahnya, bersucinya cukup dengan air, cukup dengan batu. Aku mohon itu menjadi umatku. Wahai Allah, aku dapatkan bersuci mereka dengan air dan debu. Aku mohon itu jadi umatku.
Allah jawab, itu umat Nabi Muhammad. Ada nabi-nabi terdahulu, mereka bersuci ketika pakaian kena najis, tidak bersih, tidak suci dengan air, tapi harus digunting, harus dipotong, lalu ditambal dengan pakaian yang suci. Betapa beratnya kalau itu adalah umatnya kita, umat Nabi Muhammad SAW. Ini yang menjadi iri Nabi Musa alaihissalam. Qala ya Rabb, wahai Allah, aku dapatkan di dalam catatan lembaran wahyu ummatan ya'khuduna sadaqah, umat yang memanfaatkan sedekah, wa ya'kulun, mereka makan itu sedekah, wa kana awwalun, sementara orang-orang dahulu sedekah yang diberikan itu tidak dimakan, tapi yuharriquna bin-nar, dibakar dengan api, untuk menandakan sedekahnya diterima oleh Allah atau tidak, maka sedekah itu dibakar. Tetapi untuk Nabi Muhammad umatnya adalah ketika sedekah diterima fuqara wal masakin, itu dapat dimanfaatkan, itu dapat dimakan oleh mereka, jadikan itu umatku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala betapa keutamaan umat ini. Lalu selanjutnya qala ya Rabb, ajidu bil anwa ummatan idza hamma ahadukum bi hasanatin falam ya'malha qudibat lahu hasanatan wahidatan. Wahai Allah, kata Nabi Musa, aku dapatkan dalam catatan wahyu ada umat apabila mereka baru berencana untuk berbuat baik, lalu tidak jadi dilakukan kebaikan itu, Allah catat ia mendapatkan satu kebaikan. Wa idza amilaha, apabila apa yang diniatkan, apa yang direncanakan itu dilaksanakan, kutibat lahu asyra amsalha ila sab'ini dzikrin wasa'ida, maka apabila dikerjakan Allah balas kali 10 kali lipat sampai 700, bahkan lebih dari 700. Jadikan itu umatku ya Allah. Wa idza hamma ahadun bisayyi'atin, dan apabila mereka bercita-cita berharap untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat, lam yaktub alaihi syai'un, enggak ditulis apapun ketika ia tidak melakukannya. Wa idza amilaha, apabila ia melakukan apa yang direncanakan, kutibat alaihi sayyi'atun wahidatun, hanya ditulis satu keburukan saja, jadikan itu adalah umat. Kemudian yang terakhir Nabi Musa berkata, ajidu fil anwar, wahai Allah, aku dapatkan dalam catatan wahyu yang Engkau berikan kepadaku umat yadkhulul jannata minhum sab'una alfan bighairi hisab. Di sana aku jumpai ada 70.000 yang Engkau beri kesempatan masuk surga tanpa perlu dihisab dan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan itu adalah umat. Qala kun ummatul Muhammadin, wahai Musa, itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa kita bersyukur